Halo, nama aku Felicia Viera. Hari ini aku mau menjelaskan tentang bioteknologi dan membuat yogurt. Sebelum membuat yogurtnya, aku mau ngejelasin dulu nih tentang bioteknologi. Jadi, bioteknologi sendiri berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios, artinya hidup, tekno penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bisa dibilang bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya kayak bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Maupun produk dari makhluk hidup, contohnya kayak enzim, alkohol, antibiotik, asam organik. Dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Seperti halnya komoditas pertanian pada umumnya, susu mudah rusak oleh mikroorganisme. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengolahan dan pengawetan, antara lain dengan fermentasi susu menjadi yogurt. Rasa khas yogurt disebabkan adanya asam laktat dan sisa-sisa asetaldehida, diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan yang mudah menguap lainnya, yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri. Nah, yogurt sendiri adalah produk susu fermentasi berbentuk semi-solid yang dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam laktat. Melalui perubahan kimiawi yang terjadi selama proses fermentasi dihasilkan suatu produk yang mempunyai tekstur dan rasa yang khas. Selain itu juga mengandung nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan susu segar. Secara tradisional, pada pembuatan yogurt itu menggunakan campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri gram positif berbentuk batang dan tidak membentuk endospora. Pada susu, Lactobacillus bulgaricus akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri ini bersifat termodurik dan homofermentatif, dengan suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 45 derajat Celcius. Kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah sedikit asam atau sekitar pH 5,5. Sedangkan Streptococcus thermophilus adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat. Sering pertumbuhannya berbentuk rantai. Bakteri ini dapat diklasifikasikan sebagai bakteri homofermentatif dan termodurik, dengan pH optimum untuk pertumbuhannya sekitar 6,5. Pada umumnya, bioteknologi itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada bioteknologi konvensional. Dalam bioteknologi konvensional memakai beberapa bidang ilmu dari penerapan-penerapan ilmu biologi, biokimia, dan suatu rekayasa yang masih terbatas. Pada bioteknologi jenis konvensional, prosesnya belum memakai suatu teknik rekayasa molekuler yang mempunyai tingkatan rumit, terstruktur, dan terarah. Meskipun memakai suatu teknik rekayasa molekuler, maka rekayasa yang dipakai tersebut pasti belum semuanya dapat dikendalikan dengan baik. Bioteknologi konvensional juga memakai jasad hidup yang ada di alam sekitar. Lalu yang kedua ada bioteknologi modern. Jika pada bioteknologi modern sudah memakai suatu teknik rekayasa dengan tingkatan rumit, terstruktur, dan terarah, sehingga hasil akhirnya bisa dilakukan pengendalian dengan baik. Tanpa lama-lama lagi, sekarang aku mau buat yogurtnya. Nah, jadi bahan-bahannya itu ada susu full cream, terus yang kedua ada yogurt. Di sini aku pakai yang merek Yoko. Kalian kalau mau pakai merek lain juga bisa ya. Terus di sini aku udah takar susunya 250 ml. Terus aku panasin di kompor, tapi jangan sampai panas banget. Kira-kira kayak susu yang mau dikasih untuk anak bayi aja. Kalau kira-kira udah hangat, tuang susunya ke wadah. Terus di sini aku mau tuang yogurt Biocoolnya. Aku tuang kira-kira 1 sendok penuh ya. Terus diaduk merata. Nah, kalau kira-kira udah ngerata, kalian boleh tutup wadahnya.
Terus siapin satu kain untuk bungkus wadahnya. Kalau udah, didiemin selama kira-kira 12 jaman. Nah, ini aku udah ambil dari tempatnya. Terus aku coba buka wadahnya. Ini jujur aku agak takut sih pas buka. Takut gagal, tapi pas aku aduk itu agak kental. Tapi kayak sedikit menggumpal gitu. Kayaknya waktu aku ambil yogurt itu agak kebanyakan. Atau enggak takaran susunya kurang bener ya. Jujur pas aku mau coba yogurtnya ini sebenarnya agak takut sih. Takut rasanya nggak cocok sama lidah aku, tapi ini rasanya enak kok. Nah, segitu aja eksperimen dari aku. Maaf jika ada salah penjelasan. Terima kasih.